ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Walaupun di masa pandemi ini tetap belajar. Baik, anak-anak, pada materi pada hari ini, namun sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa lebih dulu. Baik, Marsa silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, selanjutnya itu Bapak absen dulu, ya. Ayu Miranti, Hadir. Madiha, Hadir. Armici, Hadir. Uswatun Hasanah, Hadir. Siti Padilla, Hadir. Siti Raisa Amelia, Hadir. Diana Apista, Hadir. Marsha Dwi, Hadir. Siti Mariani, Hadir. Hayatul Fadila, Hadir. Lian Destriana, Hadir. Susi Indriani, Hadir. Devi Alisa, Hadir. baik. Dia hadir di hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Yang pertama, apa pengertian Al-Quran? Siapa yang bisa? Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Yang lain, siapa baca? Kitab umat Islam. Kitab umat Islam. Yang lain, apa itu Al-Quran? Yo, kan udah dipelajari minggu kemarin. Silakan. Bacaan dalam bahasa Arab, pintar sekali. Baik, bagus. Berarti kalian masih ingat pembelajaran yang sudah kita lakukan. Coba yang kedua, di manakah Al-Quran pertama kali turun? Siapa yang bisa? Silakan. Di kota Makkah, pintar. Yang lain? Silakan. Di Gua Hiru. Di gua Hira. di gua Hiro. Oke. Bagus. Ya. Baik, yang ketiga. Apa pengertian hadis? Siapa yang tahu? Silakan. Hadis adalah ucapan Nabi Muhammad. Hadis adalah ucapan Nabi Muhammad. Cakep. Bagus sekali. Berarti kalian masih ingat materi pembelajaran yang sedang kita lakukan minggu kemarin. Tepuk tangan semuanya. Baik. Selanjutnya yaitu apakah menjelaskan kompetensi dasar materi kita hari ini. Di sini. Yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Yang kedua, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Inilah kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Tujuan pelajaran. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian hadis. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan fungsi Al-Quran. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan fungsi hadis. Yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mempresentasikan ciri hidup, ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tantangan gambar apa ini? Silakan. Gambar siswa sedang belajar mengaji. Gambar siswa sedang belajar mengaji. Gambar apa ini? Silakan. Anak-anak yang sedang belajar mengaji. Anak-anak sedang belajar mengaji. Bagus. Yang lain? Silakan. Anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Anak-anak sedang menuntut ilmu. Bagus. Yang lain? Tuh. Tangan lagi. Betul semua. Ya, inilah gambar tentang orang-orang sedang belajar mengaji. Sekarang pertanyaan Bapak. Kenapa di sini anak kecil bukan orang tua yang belajar ngaji? Kenapa baca? Karena belajar membaca Al-Quran harus dimulai sejak dini. Bagus.
pembelajaran kita hari ini ada 6 ya. Pertama, pengertian Al-Quran, dalilnya apa, nama-nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, baca apa arti Al-Quran? Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Disampaikan kepada penerus umat secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, baik, lanjut. Apa dalilnya? Di sini ada dalilnya di surat Al-Furqan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dengarkan apa baca. Inilah dasar Al-Quran sebagai Al-Furqan, ya, pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 183. Lanjut. Nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya nama-nama lain yang mana? Apa aja nama-nama lainnya? Perhatikan di sini. Yang pertama Alkitab. Apa Alkitab artinya? Kitab atau buku. Kan Al-Quran kayak buku ya? Ya, buku. Yang kedua, apa bacaan anak? Al-Huda. Apa artinya? Petunjuk. Furqan. Apa artinya Furqan? Pembeda antara hak dan yang batil, antara yang baik dan yang jahat. Itu Al-Quran. Apa? Apa artinya? Pengingat. Jadi dengan baca apa kita mengingat ada neraka. Fungsi Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran? Cek sama-sama di sini. Yang pertama sebagai sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua apa anak-anak? Petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Yang ketiga apa? Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang dapat diketahui akal. Sebagai pengontrol dan mengoreksi ajaran sebelumnya. Nah, jadi ada hadis. Apakah Susi Iin? Mana Susi? Susi, apa hadis? Silakan baca. Iya. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan keterangan ini menunjukkan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah Berubah. berupa ucapan, perbuatan, maupun kesukaan. Baik, terima kasih Susi. Uswatun hasanah. Mana uswatun? Apa itu hadis? Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Keterangan ini mengindikasikan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal keadaan. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Hayatul Fadilah. Acungatan Hayatul Fadilah. Apa yang pertama fungsi hadis terhadap Al-Quran? Menguatkan, mengukuhkan, dan menegaskan hukum dalam Al-Quran. Bagus. Hari ini Ci. Menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang global. Sip. Nanti selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi. Namun sebelum kita diskusi, Bapak mau bertanya, apa ada tanyakan anak-anak? Tidak. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Baik. Namun sebelum kita diskusi, Bapak akan bagikan lembar diskusi. Nanti hasil diskusinya itu kalian tulis di lembar kertas ini. Nanti setelah diskusikan sama teman kalian, nanti dipresentasikan ke depan. Satu kelompok, satu kelompok. Nanti ditanggapi sama teman yang lain. Paham tidak anak-anak? Paham. Baik. Bahan diskusi kita pada pembelajaran hari ini yaitu masih seputar tentang memfungsikan Al-Quran dan hadis. Ini pertanyaannya, diskusikan sama teman kalian satu meja. Namun sebelum diskusikan, tulis dulu di lembar diskusi ininya pertanyaannya. Bisa dipahami? Setelah ditulis pertanyaannya, di bawahnya tulis jawabannya.
Kalian harus percaya diri sendiri, hasilnya itu adalah merupakan hasil terbaik yang kalian buat. Ya. Perlu dipahami ketika diskusi nanti, tolong kalian harus tanggap terhadap hasil diskusi teman-teman yang lain. Apakah sudah anak-anak? Apakah sudah? Baik, cukup. Ya. Diskusinya di sini ya. Baik, Bapak akan panggil kelompoknya Susi Itin Indriani. Sok ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menolong teman yang sedang terjatuh, menghormati guru sekolah. Ada tanggapan? Jadi kelompok Iin katanya cara fungsi kelakuan salah satunya ialah apa? Menolong teman yang sedang terjatuh Menolong teman dan menghormati guru sekolah. menghormati siswa. Baik, bagus. Coba teman. Silakan tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Al-Quran dan Hadis. Al-Quran Hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang utama petunjuk manusia ke jalan yang lurus untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Baik, itu dari kelompok. Ayo, ada tanggapan? Anak-anak? Tidak ada? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ayo berarti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Al-Quran berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan salat lima waktu. Baik, ada tanggapan? Tidak ada, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan diskusi. Fungsi Al-Quran dan hadis yaitu: 1. Mengamalkannya setiap hari. 2. Pedoman hidup untuk umat Islam. 3. Petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Baik, ada tanggapan? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak hasil diskusi kalian mengenai cara memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupan. Banyak macam-macam sekali jawaban kalian ya terkait hasil jawabannya. Bapak selanjutnya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini. Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupanmu? Betul sekali tadi dari anak-anak menjawab berbakti pada orang. Apalagi saya buat orang tua. Mengamalkan setiap hari. Apalagi jawabannya? Bagaimana cara memfungsi Al-Quran? Petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan menyimpulkan kalau hadis itu sumber hukum Islam yang keberapa? Kedua setelah apa? Al-Quran. Setelah Al-Quran. Kita Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Diturunkan secara apa? Pinter, benar berangsur. Lanjut. Hadis itu apa? Sampaikan rangkuman hasil pertemuan kita hari ini. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad SAW, diturunkan secara berangsur-angsur, yang membacanya mendapatkan pahala, diawali dengan surat apa? Al-Fatihah dan surat An-Nas. Sebelum selesai, Bapak akan memberikan tugas. Nanti tugasnya Bapak akan kirim ke WhatsApp group.
Ya, nanti kalian klik link itu, nanti akan muncul pertanyaannya. Setelah diisi, klik kirim, nanti akan masuk ke HP Bapak otomatis. Bisa dipahami? Bisa. Nanti Bapak akan share ke WhatsApp group. Materi pelajaran kita selanjutnya ialah tentang surat Al-Baqarah ayat 183 tentang fenomena sosial. Itu materi pelajaran kita selanjutnya. Bisa dipahami anak? Bisa. Baik. Sebelum selesai, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Marsha, silakan pimpin doa. Sebelum selesai. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik.